saja bersama di materi IPA kelas 8 tentang sistem peredaran darah. Nah, tahukah kamu ternyata Allah menciptakan tubuh kita itu dengan sangat sempurna, karena di dalam tubuh kita ternyata terdapat sistem yang sama halnya seperti di kehidupan sehari-hari kita. Yang utamanya yang akan kita bahas adalah tentang sistem yang mengatur pendistribusian nutrisi dan juga pertahanan tubuh. Nah, meskipun membahas tentang pertahanan tubuh, tetapi di sini kita hanya membahas sedikit saja fungsi dari sistem peredaran darah yang berkaitan dengan pertahanan tubuh. Apa itu sistem peredaran darah? Jadi dari gambar yang terpampang bisa dilihat, sistem peredaran darah adalah sistem organ yang tersusun atas 3 hal utama. Di situ yang pertama adalah ada darah sebagai medium transportasi. Di situ ada jalur warna merah dan jalur warna biru, di mana darah dalam jalur warna merah dia mengangkut darah yang kaya oksigen, dan jalur warna biru dia mengangkut darah yang kaya CO2. Kemudian juga ada organ jantung sebagai pemompa darah. Bagaimana darah bisa beredar ke seluruh tubuh itu karena adanya fungsi jantung. Kemudian ada pembuluh darah sebagai saluran darah. Nah, untuk selebihnya kita bahas lebih lanjut. Nah, sifat dari peredaran darah manusia sendiri itu yang pertama adalah peredaran darah tertutup, di mana darah selalu mengalir dalam pembuluh darah. Jadi antara cairan darah dengan cairan yang lainnya di dalam tubuh kita itu tidak bergabung atau bercampur. Kemudian sifat kedua yaitu peredaran darah manusia itu adalah peredaran darah ganda, karena darah beredar melewati jantung itu 2 kali. Nah, kita di dalam sistem peredaran darah akan mempelajari tentang struktur dan fungsi bagian-bagian sistem peredaran darah, proses peredaran darah, kemudian keterkaitannya dengan proses pembekuan darah, dan juga kelainan serta penyakit yang berhubungan dengan sistem peredaran darah. Nah, di dalam sistem peredaran darah itu terdapat 3 komponen penting. Yang pertama adalah darah. Nah, darah sendiri merupakan bagian dalam sistem peredaran darah yang tersusun oleh cairan plasma darah dan juga sel darah. Nah, sel darah sendiri ada beberapa macam, yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit. Kalau kalian belum pernah dengar istilah ini, maka mungkin kalian akan familiar dengan sel darah merah, sel darah putih, dan juga keping darah. Kemudian dalam sistem peredaran darah juga terdapat pembuluh darah. Pembuluh darah dalam sistem peredaran darah ada 3 jenis. Bisa kalian lihat di gambar bahwa pembuluh darah itu ada 3, yaitu pembuluh darah vena, arteri, dan juga kapiler. Nah, kapiler ini adalah pembuluh darah terkecil yang menghubungkan antara vena dan juga arteri. Kemudian jantung. Jantung merupakan organ sistem peredaran darah. Di sini fungsi utamanya adalah memompa darah agar darah dapat mengalir di dalam pembuluh darah, sehingga komponen yang terkandung di dalam darah itu bisa mencapai seluruh sel-sel tubuh kita. Nah, kita simak tentang struktur dan fungsi komponen darah terlebih dahulu. Yang pertama adalah plasma darah. Plasma darah ini merupakan komponen dalam darah yang bersifat cair. 90%-nya berisi air.
Kemudian komponen lainnya ada albumin, globulin, fibrinogen, antibodi, dan juga sisa metabolisme. Mungkin kalau kalian belum pernah dengar apa itu albumin, globulin, dan fibrinogen, akan Ibu jelaskan. Nah, albumin ini merupakan protein yang ada dalam darah, dia diproduksi di hati. Nah, fungsinya untuk mengontrol tekanan osmotik. Sedangkan globulin merupakan protein yang berfungsi untuk mengikat hemoglobin dan zat besi. Nah, zat besi ini sangat penting untuk tubuh kita, salah satunya untuk pembentukan sel darah merah. Nah, karena kandungan pada plasma darah itu ada air, albumin, globulin, fibrinogen, antibodi, dan sisa metabolisme, maka fungsi plasma darah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengatur tekanan osmotik darah, dilakukan oleh albumin. Nah, apa itu tekanan osmotik? Nah, tekanan osmotik merupakan mekanisme pengaturan cairan tubuh yang berperan dalam membawa pertukaran nutrisi antara darah dan jaringan. Jadi, tekanan osmotik ini mempertahankan keseimbangan cairan di dalam tubuh kita antar sel-sel tubuh kita. Contohnya di situ bisa dilihat gambar yang ada pada tengah. Itu ada sel darah merah yang diletakkan di cairan yang kepekatannya berbeda. Nah, untuk cairan isotonis, di mana cairan tersebut memiliki kekentalan cairan yang di luar dan di dalam selnya itu sama, sehingga akhirnya bentuk sel darah merah itu tetap. Nah, berbeda jika dengan yang sel darah merah itu diletakkan pada larutan hipertonis. Larutan hipertonis ini, kekentalan cairan di luar sel itu lebih tinggi dibandingkan kekentalan cairan yang ada di dalam sel darah merah. Maka ketika cairan yang di luar itu lebih kental, sel darah merah ini akan mengalami krenasi mengerut. Jadi air yang di dalam sel itu akan keluar. Dan sebaliknya dengan sel darah merah yang diletakkan pada cairan hipotonis. Oleh karena itu, penting sekali di dalam tubuh kita itu dilakukan proses pengaturan tekanan osmotik. Nah, kemudian fungsi plasma darah yaitu yang kedua, mengangkut sari-sari makanan. Kita ketahui bahwa kandungan nutrisi yang di dalam makanan itu bermacam-macam. Ada mungkin elektrolit, kemudian ada protein, karbohidrat, dan sebagainya. Nah, itu diangkut oleh plasma darah. Seperti halnya ketika kita mengalami sakit, maka kita akan diberikan infus. Nah, infus itu berisi elektrolit seperti mineral kalsium, fosfat, kalium, natrium, dan sebagainya. Ada juga albumin, glukosa. Nah, itu dimasukkan ke dalam cairan, dan cairan tersebut akan dimasukkan melalui peredaran darah kita. Kemudian ada mengangkut sisa metabolisme. Fungsi mengangkut sisa metabolisme ini contohnya adalah darah merah itu membawa gas CO2 dari sel-sel tubuh kita, kemudian diedarkan menuju ke paru-paru untuk dikeluarkan melalui sistem pernafasan, karena CO2 ini sudah tidak terpakai. Nah, selain gas CO2, ternyata juga ada sisa metabolisme lainnya. Contohnya ada urea. Urea ini dibentuk atau dipecah di dalam
dalam hati, kemudian dibuang menuju ke ginjal melalui peredaran darah tadi. Nah, dari ginjal urea ini akan dibentuk menjadi urin atau air kencing kita. Jadi ternyata fungsi plasma darah itu sangat kompleks ya, banyak. Kemudian ada yang keempat, mengedarkan hormon untuk mengatur fungsi tubuh. Nah, apa itu hormon? Kalau kalian misalkan sering berpetualang, sering berolahraga ekstrim, maka kalian akan merasa tertantang, terpacu, berani. Nah, perasaan itulah yang timbul biasanya diakibatkan oleh kerja hormon adrenalin. Nah, hormon itu ada larut di dalam plasma darah kita. Kemudian fungsi plasma darah yang kelima yaitu tentang pertahanan tubuh dan pembawa faktor pembekuan darah. Salah satu faktor pembekuan darah itu adalah fibrinogen. Jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut di proses mekanisme pembekuan darah. Untuk komponen dalam darah yang berupa sel, yang pertama adalah eritrosit. Eritrosit ini dia disebut juga sel darah merah. Bentuknya kepingan bikonkav atau cekung di tengahnya ya. Jadi dua-dua sisi itu cekung, kemudian dia tidak berinti. Kenapa Allah menciptakan eritrosit sedemikian rupa? Kenapa kok nggak bulat? Kenapa nggak bentuk yang lainnya? Ternyata itu ada manfaatnya. Nah, fungsi dari eritrosit ini adalah untuk mengangkut oksigen, CO2. Jadi agar dia lebih maksimal, maka dia tidak berinti. Kalau ada intinya pasti penuh dengan inti sehingga tempatnya lebih sempit. Seperti itu. Nah, kemudian kenapa harus bikonkav? Ternyata agar sel darah merah ini mudah untuk melewati pembuluh-pembuluh darah dan juga volumenya itu lebih luas sehingga pengikatan oksigen ataupun karbon dioksidannya itu lebih banyak. Seperti itu. Nah, kemudian selain tadi bentuknya bikonkav dan tidak berinti, struktur eritrosit atau ciri eritrosit lainnya itu yaitu mengandung hemoglobin atau ini adalah merupakan protein yang memberikan warna merah. Nah, hemoglobin ini memiliki fungsi untuk mengikat oksigen. Nanti kalau yang mengikat oksigen disebut oksihemoglobin. Kemudian ada yang mengangkut karbon dioksida, maka hemoglobinnya disebut karbaminohemoglobin. Kemudian sel darah merah dibentuknya di sumsum tulang belakang. Umurnya hanya 120 hari dan jika sudah tua dia dirombak di hati. Seperti itu. Nah, fungsinya sudah dijelaskan beserta tadi dikaitkan dengan struktur. Selain mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, dia juga mengangkut CO2 dari seluruh tubuh menuju ke paru-paru untuk dikeluarkan melalui sistem pernapasan. Nah, kemudian sel darah yang kedua adalah leukosit, disebut juga sel darah putih. Di sini struktur leukosit berbeda dengan eritrosit. Leukosit bentuknya dapat berubah-ubah, macamnya banyak, dan juga memiliki inti. Umurnya 12 hari. Warnanya bening, ada yang memiliki granula atau butir-butir, kemudian ada yang tidak bergranula. Kemudian sifat lainnya, dia dapat bergerak secara amoeboid dan diapedisis. Gerak amoeboid ini merupakan gerak yang menyerupai amoeba. Jadi nanti dia akan membentuk pseudopodia atau kaki-kaki semu. Kemudian diapedisis itu merupakan gerak menerobos dinding sel pembuluh darah atau jaringan. Seperti itu. Nah,
leukosit ini dibentuk di sumsum tulang belakang dan juga limfa. Fungsi dari leukosit itu bermacam-macam karena jenisnya juga banyak, tapi secara umum fungsinya untuk melindungi tubuh dari benda asing dan juga sebagai antibodi atau perlawanan penyakit. Seperti di gambar, ada macam-macam leukosit, ada monosit, limfosit, neutrofil, basofil, dan eosinofil. Ini bisa dibedakan berdasarkan dua kelompok, agranulosit yang tidak bergranula, yang tidak ada bintik-bintiknya, kemudian yang granulosit itu yang memiliki bintik-bintik, seperti itu. Nah, fungsinya yang lebih jelas ada di sini. Untuk yang paling atas itu ada leukosit agranulosit. Untuk yang monosit fungsinya sebagai fagositosis. Nah, fagositosis itu apa sih? Jadi atau disebut makrofag ya, monosit itu. Jadi makrofag ini akan mencerna benda-benda asing. Kalau sudah ditangkap, maka benda asing itu akan dirusak dan dicerna. Kemudian ada limfosit B, dan limfosit B ini untuk antibodi atau respon imun. Di sini ada yang sebagai respon imun spesifik. Nah, kemudian ada leukosit granulosit. Di antaranya yang pertama adalah neutrofil. Kalian kalau membedakan neutrofil itu dia memiliki 3 lobus yang bergandengan ya, atau 3 inti seperti itu. Sebenarnya bukan 3 inti, 1 inti tapi dia berbentuk 3 lobus. Kemudian sinyal berfungsi untuk sebagai sinyal kimiawi. Jadi kalau ada infeksi, dia sebagai sinyal pertama. Kemudian dia juga berfungsi sebagai fagositosis. Sedangkan eosinofil ini sebagai reaksi alergi. Kemudian inflamasi, pembengkakan. Nah, ketika ada penyakit leukemia, eosinofil juga biasanya menjadi tanda. Kalau eosinofilnya tinggi, kemungkinan ada penyakit seperti leukemia. Dan selain itu, fungsi eosinofil yang tidak tertulis di situ adalah dia sebagai pertahanan dari infeksi parasit atau cacing, seperti itu. Kemudian granulosit, leukosit granulosit yang terakhir adalah basofil. Nah, basofil ini berfungsi sebagai reaksi alergi, inflamasi, dan juga dia menghasilkan histamin. Histamin itu zat yang dihasilkan oleh tubuh yang berfungsi untuk menimbulkan gejala alergi. Contohnya gejala alergi itu seperti bersin, batuk, mengeluarkan air mata, gatal, dan sebagainya. Dan histamin juga berfungsi untuk sinyal pertahanan tubuh selanjutnya. Nah, bisa dilihat di gambar sebelahnya, itu ada proses di mana ketika terjadi luka, ada bakteri, maka ada neutrofil. Yang pertama, neutrofil ini sebagai sinyal. Kemudian akan terjadi proses neutrofil itu melakukan diapedesis. Jadi keluar dari pembuluh darah menuju ke jaringan yang terinfeksi. Dan yang terakhir adalah si neutrofil itu akan melakukan fagositosis atau mencerna benda-benda asing. Kalau di gambar itu adalah bakteri. Kemudian sel darah yang terakhir adalah trombosit, disebut juga keping darah. Nah, keping darah ini tidak berinti, berukuran 2-3 mm dibentuk di sumsum tulang, kemudian berusia 5-9 hari saja. Fungsinya sebagai sel yang berperan dalam proses pembekuan darah. Kemudian di sini si keping darah ini biasanya memiliki tonjolan-tonjolan, jadi dia tidak beraturan.
kita akan membahas tentang mekanisme pembekuan darah. Jadi silakan diingat. Proses yang pertama adalah keping darah atau trombosit tadi rusak. Nah, ketika rusak dia akan mengeluarkan faktor-faktor pembekuan darah. Salah satunya adalah FAH atau faktor antihemofilia. Nanti faktor antihemofilia ini juga akan menstimulasi pembentukan trombokinase. Jadi keping darah rusak itu akan mengeluarkan enzim trombokinase. Nah, enzim trombokinase ini dengan bantuan kalsium dan vitamin K pada tahapan kedua akan mengubah protombin menjadi trombin. Nah, selanjutnya nanti trombin akan dibutuhkan untuk mengubah fibrinogen yang ada pada plasma darah tadi menjadi benang-benang fibrin. Nah, benang-benang inilah yang nanti akan menyumbat luka yang terbuka sehingga darah akan berhenti. Nah, silakan diingat bahwa faktor pembekuan darah salah satunya adalah faktor antihemofilia. Ini kalau pada orang normal tentunya memiliki FAH. Tetapi kalau orang yang memiliki memiliki penyakit hemofilia atau penyakit kelainan darah karena tidak memiliki FAH, sehingga orang hemofilia itu ketika terjadi luka pendarahannya tidak terkendali karena tidak memiliki FAH atau faktor antihemofilia. Oke, kemudian kita akan membahas tentang jantung. Jantung kita terletak pada rongga dada di antara kedua paru-paru, tapi biasanya agak di atas diafragma dengan posisi condong ke kiri. Jadi lebih condong ke kiri. Nah, kemudian ukuran jantung sendiri kalau diperkirakan itu sebesar lebih besar sedikit daripada kepalan tangan kita. Jadi sekepalan tangan kita tapi lebih besar sedikit. Kemudian kalau kita belah, jantung itu memiliki beberapa ruang. Ada 4 ruang atau 4 lobus. Nah, di sini ada yang disebut atrium. Atrium itu biasanya dikenal dengan serambi, atau ventricle dikenal dengan bilik. Nah, ini ada bagian kiri dan bagian kanan. Jadi diingat-ingat, ketika kalian melihat gambar ini, itu berarti jantungnya tuh berkebalikan dengan posisi kita arahnya. Jadi kalau tangan kananmu, maka gambarnya itu di bagian arah tangan kananmu itu merupakan bagian kiri jantung. Ya, diingat-ingat. Berkebalikan dengan posisi kita. Kemudian di jantung itu juga memiliki struktur dinding yang sangat kuat karena ada beberapa lapisan, di antaranya lapisan endokardium paling dalam, lapisan tengah miokardium, lapisan tepi itu epikardium. Antara miokardium dan epikardium itu terdapat sekat atau lapisan yaitu perikardium. Nah, sebenarnya dinding jantung ini tersusun oleh otot. Oleh karena itu jantung itu bisa memompa darah karena kontraksi otot jantung. Kemudian 3 lapis itu karena berfungsi untuk memompa, maka dinding jantung itu harus kuat seperti itu. Kemudian perbedaan pembuluh darah, ya. Jadi tadi pembuluh darah itu ada 3. Nah, ada arteri atau kita kenal dengan
pembuluh darah nadi, pembuluh nadi. Kemudian ada vena, kita kenal dengan pembuluh balik, dan juga ada pembuluh darah kapiler. Arteri ini arahnya dia dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Karena dari jantung itu kan memompa darah. Ketika dipompa, maka darah yang keluar itu memiliki tekanan besar. Oleh karena itu, dinding pembuluh arteri dia harus tebal dan elastis. Berbeda dengan vena. Vena itu membawa darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung atau kembali ke jantung. Berarti dia naik. Otomatis tekanan darahnya rendah atau lemah, sehingga dindingnya itu tipis dan kurang elastis. Sedangkan kapiler itu karena dia di jaringan, maka dia dindingnya tipis dan permeabel. Nah, arah alirannya tadi, kalau arteri itu meninggalkan jantung, tetapi vena itu menuju jantung, sedangkan kapiler itu berawal dari arteriol, jadi dia ada di dalam jaringan-jaringan tubuh kita. Kemudian tekanannya arteri itu tadi kuat. Nah, karena kuat, ketika terpotong arteri kita, maka darah akan memancar. Sedangkan untuk vena, ketika terpotong dan tekanannya lemah, maka darah akan menetes. Nah, kalau kapiler ini peralihan antara sistem bertekanan tinggi dan sistem bertekanan lemah. Jadi sedang-sedang saja. Untuk darahnya yang dibawa di arteri, karena dari jantung itu dia mengandung banyak oksigen, kecuali arteri pulmonalis. Nah, arteri pulmonalis ini dari jantung ke paru-paru, dia membawa CO2. Untuk pembuluh vena karena dari seluruh tubuh, itu kan berarti dia membawa sisa metabolisme, contohnya CO2. CO2 ini dibawa dari seluruh tubuh menuju ke jantung, nanti akan dipompa ke paru-paru dan dikeluarkan. Nah, di sini pembuluh vena itu banyak mengandung CO2, kecuali yang namanya vena pulmonalis. Vena pulmonalis ini membawa O2 dari paru-paru menuju ke jantung. Untuk kapiler ini banyak mengandung O2. Nah, letak arteri biasanya lebih di dalam tubuh, sedangkan vena itu dekat permukaan tubuh. Kapiler itu antara arteri dan vena. Kemudian sifat yang lainnya, kalau arteri itu hanya satu pada pangkal nadi, jadi punya klep satu pada pangkal nadi. Kemudian kalau pembuluh vena itu punya klep banyak di sepanjang pembuluh darah. Kenapa harus ada klep? Tujuannya kalau darah naik itu dia tidak akan turun kembali. Ya, jadi kalau darah naik menuju ke jantung itu dia tidak akan kembali ke seluruh tubuh. Nah, bisa dilihat di situ gambarnya. Untuk arteri yang warna merah itu dia tidak punya klep, lebih tebal, warnanya merah karena cenderung banyak mengandung O2. Kalau yang biru itu vena, itu ada katupnya, klepnya. Tujuannya agar darah tidak kembali, seperti itu. Sedangkan kapiler tidak memiliki klep. Oke, kita masuk ke proses peredaran darah. Nah, jadi bisa diperhatikan gambar sirkulasi darah, ada sirkulasi sistemik dan juga sirkulasi pulmonal. Nah, sifat dari sistem peredaran darah tadi sudah kita bahas, ada tertutup dan ganda. Nah, sekarang kita akan membahas alur dari dua sirkulasi yang ada pada tubuh kita. Yang pertama adalah peredaran darah besar atau sistemik, merupakan peredaran darah
yang dari jantung menuju ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung. Sedangkan kalau peredaran darah kecil atau pulmonalis atau pulmonal itu merupakan peredaran darah dari jantung ke paru-paru lalu ke jantung kembali. Berarti intinya tahapannya kalau yang peredaran darah kecil dari jantung ke paru-paru menuju ke jantung kembali. Kita bahas dulu yang peredaran darah kecil. Lihat di gambar ya. Nomor 1 itu ada bilik kanan. Jadi ketika jantung memompa, berarti kan darah keluar nih. Ketika jantung memompa, maka dari bilik kanan ini darah akan keluar menuju ke arteri pulmonalis. Nah, ini adalah satu-satunya arteri yang dia membawa darah yang banyak mengandung CO2. Ya, diingat biasanya arteri itu banyak mengandung O2, tapi hanya arteri pulmonalis itu yang membawa CO2. Jadi dari 1 menuju ke 2 ya. Itu harusnya 2 itu agak naik, itu merupakan arteri pulmonalis nomor 2. Kemudian setelah dari arteri pulmonalis, darah akan masuk ke paru-paru ya. Paru-paru ada kanan dan kiri itu. Nah, dari paru-paru ini CO2 akan dilepaskan, dikeluarkan. Nah, oleh karena itu setelah dikeluarkan maka darah akan mengangkut gantian, mengangkut O2. O2 ini jadi di tahapan 3 itu terjadi pertukaran CO2 dan O2. O2 diangkut oleh darah menuju ke jantung melalui vena pulmonalis. Vena itu biasanya mengandung banyak CO2, tetapi hanya vena pulmonalis saja yang darahnya itu banyak mengandung oksigen karena tadi sudah dari paru-paru. Menuju kemana? Ke serambi kiri. Jadi kembali ke jantung, nomor 4 serambi kiri. Atau kita sebut dengan atrium kiri. Itu adalah sistem peredaran darah pulmonalis atau kecil. Sekarang kita akan membahas peredaran darah sistemik atau besar. Bisa dilihat dari bilik kiri atau ventricle kiri, nomor 5 itu ya dilihat. Nomor 5 itu ketika jantung memompa, darah akan keluar. Keluarnya kemana? Menuju ke aorta. Harusnya nomor 6 itu agak maju lagi sehingga bisa menuju ke aorta, kelihatan jelas. Nah, udah ada nomor 6 aorta. Dari nomor 6 itu aorta kan keluar dari jantung, maka darah ini kaya dengan oksigen. Menuju dari aorta menuju ke seluruh tubuh. Ada tubuh bagian atas dan juga ada tubuh bagian bawah ya. Nah, seluruh tubuh itu berarti masuk ke organ-organ lainnya. Kemudian darah yang kaya oksigen tadi dari seluruh tubuh itu akan menuju ke kapiler-kapiler bagian tubuh kita. Nah, dari kapiler-kapiler tersebut darah akan bertukar. Oksigennya akan diambil oleh jaringan-jaringan tubuh kita, sel-sel kita. Nah, jaringan-jaringan tadi itu akan membuang hasil metabolismenya. Contohnya CO2 itu akan ditukar ya. Jadi terjadi pertukaran juga di sini. Nah, CO2 akan dibuang ke dalam darah
dalam kapiler. Nah, kapiler seluruh tubuh, kemudian diedarkan melalui vena cava. Vena cava nomor 10. Vena cava ini pembuluh darah vena yang menuju ke jantung. Nah, setelah dibawa oleh vena cava menuju ke jantung, masuknya ke serambi kanan atau atrium kanan nomor 11. Jadi diingat-ingatnya ya. Oke, kita perjelas lagi. Kalau peredaran darah kecil, rutenya dari nomor 1, 2, 3, 4. Kalau peredaran darah besar itu rutenya dari nomor 5 menuju ke nomor 6, terus menuju ke 7 dan 8, lalu ke 9 dan 10, dan berakhir di 11. Seperti itu. Itu adalah peredaran darah besar. Nah, selain membahas tentang proses sirkulasi darah, ternyata ini juga kita penting untuk belajar tentang golongan darah. Golongan darah itu ada sistem ABO dan ada sistem resus. Tetapi ibu akan berfokus pada sistem darah ABO. Untuk sistem resus bisa kalian baca-baca sendiri. Untuk sistem ABO ini, darah dibagi menjadi 4 tipe. Golongan darah A, golongan darah B, AB, dan O. Golongan darah ini dibedakan berdasarkan jenis antibodinya dan juga jenis antigennya. Apa itu antibodi, apa itu antigen, akan ibu jelaskan. Antigen biasanya disebut juga agglutinogen, itu merupakan protein yang terdapat pada membran sel darah merah. Coba dilihat, itu red blood cell type. Itu sel darah merahnya memiliki reseptor antigen yang berbeda-beda. Ada yang bulat, ada yang kotak, ada bulat kotak, dan ada yang tidak ada. Ya, antigennya bentuknya beda-beda. Nah, antigennya ini di bawah bisa dilihat. Nah, jadi antigen ini ada di membran sel darah merah, diingat. Kemudian antibodi. Antibodi adalah protein yang ada pada cairan plasma darah. Nah, fungsinya untuk mengenali antigen. Jadi, fungsinya untuk mengenali antigen. Nah, di sini ketika sudah antigen dan antibodinya cocok dikenali, maka akan menyebabkan penggumpalan darah atau agglutinasi ya. Oleh karena itu, golongan darah itu tidak boleh antigen dan antibodinya itu cocok, jadi harus berkebalikan. Nah, penamaan golongan darah AB, ABO biar kalian mudah mengingatnya itu berdasarkan antigennya. Kalau golongan darah A yang memiliki antigen A yang ada pada membran sel darah merah kalian. Golongan darah B itu akan memiliki antigen B yang ada pada membran sel darah merah kalian, dan sebagainya. Yang tidak ada antigennya hanya golongan darah O. Seperti itu. Nah, pokoknya diingat, kalau antigen A berarti golongan darahnya A. Golongan darah A karena memiliki antigen A, maka dia antibodinya harus anti B. Ya, harus anti B biar tidak cocok sehingga tidak menggumpal atau agglutinasi. Nah, pada sel darah pada golongan darah ini hanya golongan darah AB saja yang tidak memiliki antibodi. Berarti kalau tidak memiliki antibodi kan tidak ada yang mengenali. Jadi
kalau didonorkan dari darah yang lain, golongan darah yang lain itu tidak akan dikenali sehingga tidak akan menggumpal. Maka golongan darah AB disebut golongan darah resipien universal. Ini bisa menerima golongan darah lainnya. Sedangkan golongan darah O ini dia memiliki antibodi A dan B. Ya. Nah, untuk kita mengetes golongan darah kita biasanya kita menggunakan serum darah yang berisi antibodi. Jadi serum darah itu berisi antibodi, serum anti A, anti B, anti AB. Ini untuk menentukan golongan darah kita. Contohnya golongan darah A. Golongan darah A diambil darahnya, kemudian ditetesi serum anti A. Kalau dia menggumpal, anti A akan cocok dengan antigen A. Berarti kalau dia menggumpal, maka golongan darahnya A. Tetapi kalau golongan darah A dikasih serum B, serum anti B. Nah, tadi kan harus berkebalikan ya. Serum anti B ini dimiliki anti B ini dimiliki oleh golongan darah A, sehingga kalau diteteskan maka sel darah merahnya ini tidak akan menggumpal. Seperti itu. Nah, kalau ditetesi serum anti AB, maka dia akan menggumpal karena dikenali oleh sel antibodi tersebut. Seperti itu. Sedangkan O ini tidak menggumpal semuanya. Jadi O ini karena dia tidak memiliki tadi antigen yang ada di sel membran plasma, maka dia tidak akan mudah digumpalkan, sehingga dia bisa mendonorkan ke sel darah lainnya. Maka golongan darah O ini adalah golongan darah yang disebut sebagai donor universal. Nah, tetapi diingat, meskipun golongan darah A itu bisa donorkan golongan darah B ke golongan darah A, tetapi tidak semua golongan darah A akan cocok dengan golongan darah A. Karena ini ada golongan darah sistem ABO itu juga menganut golongan darahnya itu positif atau negatif. Nah, sekarang kita membahas tentang kelainan dan penyakit sistem peredaran darah. Di sini diantaranya ada penyakit pada sistem peredaran darah yang ada pada jantung, ada angina, aritmia, kardiomiopati, dan penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner ini biasanya karena penyumbatan pembuluh darah karena terjadi plak-plak jantung koroner. Kemudian jantung koroner itu akibat arteriosklerosis pada arteri koronaria, seperti itu. Kemudian angina itu ya sama akibat arteriosklerosis, jadi juga sama juga dengan penggumpalan pembuluh darah, penyumbatan pembuluh darah. Terus itu ada penyakit dan kelainan pada pembuluh darah. Ada varises. Varises ini merupakan pelebaran pembuluh darah vena yang biasanya terletak di tubuh bagian bawah. Ya, jadi terlihat pembuluh darah kita menonjol-menonjol. Kemudian ada trombus, merupakan gangguan tersumbatnya pembuluh darah karena benda yang tidak bergerak. Kemudian ada
embolus, terus ada arterioskleros dan arteriosklerosis. Ini juga penyumbatan pembuluh darah. Kemudian ada penyakit dan kelainan pada darah. Ada anemia. Anemia ini merupakan kekurangan eritrosit karena pendarahan atau karena kerusakan sel darah merahnya, atau produksi eritrositnya lambat sehingga cenderung orang akan lemah, letih, dan lesu. Ada leukemia, merupakan kanker darah. Nah, ini dimana leukosit bertambah banyak secara tidak terkendali dan malah menyerang tubuh kita. Kemudian ada hipertensi. Hipertensi ini merupakan kelainan di mana tekanan darah kita itu lebih dari 150 sampai 100 mm Hg. Jadi intinya tekanan darahnya itu tidak pada keadaan normal, lebih tinggi dari normal. Hipotensi itu lebih rendah dari normal, kurang dari 70/80. Biasanya kalau tekanan darahnya rendah, hipotensi itu lemas. Kemudian ada hemofilia tadi. Hemofilia itu penyakit atau kelainan karena darahnya tidak memiliki faktor antihemofilia atau faktor yang dapat membekukan darah, pembekuan darah. Nah, ini biasanya diturunkan hemofilia itu, keturunan. Kemudian ada thalassemia. Ini thalassemia sebenarnya adalah anemia karena faktor hereditas, ya, keturunan. Kemudian ada sickle cell anemia. Ini adalah anemia karena eritrositnya tidak normal, bentuknya seperti es bulan sabit, ya. Terus juga ada stroke, ya. Stroke itu juga penyumbatan pembuluh darah pada otak. Itu ada hemorrhagic stroke dan ischemic stroke, seperti itu. Nah, itu merupakan pembahasan dari sistem peredaran darah. Jika ada yang kurang, silakan kalian pelajari dengan membaca berbagai literatur, baik dari buku maupun dari internet. Semoga ini membantu kalian untuk belajar selama pandemi. Jaga kondisi, tetap patuhi protokol kesehatan, dan tetap social distancing ketika kalian sedang berada di rumah. Thank you.